Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran dan perlindungan oleh Tuhan. Silakan Raffi pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekarang akan mengabsen terlebih dahulu, tapi sambil perkenalan ya. Perkenalannya seperti ini. Nanti Bapak akan menambahkan kertas ini. Nah, di mana kertas ini berhenti, disitulah orang yang memperkenalkan diri. Ya, silakan Pak. Maka nama saya Maulana, biasa dipanggil Raffi. Saya mendapatkan bola ini dari Pak Bagas. Kenalkan, nama saya Ibnu Fadlan Ramadhani, dipanggil Ibnu. Saya mendapatkan keras ini dari Raffi. Kenalkan, nama saya Lina Mahmud Haji, biasa dipanggil Lintang. Saya dapat kertas ini dari Ibnu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Malik, biasa dipanggil Fatul. Saya dapat kertas ini dari Bintang. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ali Jaya Kalbustami, biasa dipanggil Billy. Saya dapat kertas ini dari Farun. Oke, dan kita semua sudah menentukan. Judul topik pada kegiatan pagi hari ini adalah masa kini adalah bagian dari masa depan. Bisa diulangi? Masa ini adalah bagian dari masa depan. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kalau Bapak tanya kalian mengenai, sudahkah kalian merencanakan tentang karir atau masa depan kalian? Ya, nanti kita belajar bersama-sama, kita cari solusi bersama-sama, sehingga setelah kegiatan ini selesai kita tidak bingung lagi dalam menentukan cita-cita ataupun masa depan. Bapak juga bisa memahami apa yang kalian rasakan, karena ketika Bapak masih seumur kalian, masih seumur SMP, Bapak juga merasakan kebingungan nanti cita-citanya mau jadi apa, masa depannya itu mau bagaimana, Bapak belum terpikirkan. Tapi setidaknya selama Bapak sekolah, Bapak harus mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, mengikuti kegiatan sekolah dengan sungguh-sungguh. Bapak harap kalian menyadari akan hal tersebut ya. Dan Bapak harap juga kalian berdoa atau berserah diri kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kalian. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut. Tujuan kita pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini ada seperti yang di depan sana. Bisa dibaca? Bisa. Silakan dibaca bersama-sama. Tujuan khusus 1. Siswa dapat menyimpulkan makna dari perencanaan karir. 2. Siswa dapat mengemukakan manfaat dari perencanaan karir. 3. Siswa dapat mendesain pohon karir yang berisi prospek karir dari mata pelajaran yang diminati. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada bagian langkah-langkah kegiatan ataupun tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anggota kelompok. Nah, tugas kalian yang pertama adalah menyimak dengan baik materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang ketiga, membuat pohon karir. Sudah ada yang tahu pohon karir itu? Belum. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah, membuat pohon karir mengenai prospek karir dari mata pelajaran yang disukai. Kemudian yang terakhir, melakukan diskusi kelompok. Dan atau tanggung jawab Bapak di sini, yaitu yang pertama menyampaikan materi kepada kalian. Kemudian yang kedua, membantu kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian yang ketiga, mengarahkan diskusi kelompok. Di sini ada asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, pada asas kesukarelaan ini maksudnya kalian datang ke sini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan ataupun secara sukarela. Yang kedua ada asas keterbukaan. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Selanjutnya kita sepakati ya bahwa pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini kita akan melaksanakan dalam waktu 1 jam mata pelajaran. Kemudian Bapak harap kalian dapat mengisi dapat aktif. Kemudian
kemudian dapat saling bekerja sama dengan baik, sehingga kalian dapat memperoleh manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti dari bimbingan kelompok ini. Apakah kalian siap? Siap. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari karir. Ada yang bisa membacakan? Ya Pak. Ya, silakan Raffi. Pengertian karir. Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Kemudian yang kedua ada apakah perencanaan karir itu? Ada yang bisa membacakan? Pak, Ya, silakan itu. perencanaan karir merupakan suatu proses yang mencakup penilaian. Jadi inti dari perencanaan karir ini adalah persiapan dalam rangka mencapai masa depan ataupun cita-cita yang kita harapkan atau kita inginkan. Bisa dipahami ya? Manfaat dari perencanaan karir. Jadi yang pertama itu menambah wawasan yang lebih luas tentang dunia kerja. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk mencari tahu passion dan karir impian. Dan yang ke-8, mempunyai persiapan matang untuk pekerjaan yang diinginkan. Ini ada prospek karir dari setiap mata pelajaran. Ada yang tahu nggak prospek karir itu apa maksudnya? Jadi misalnya di sini ada yang suka pelajaran IPA, ya Pak Dur. Jadi misalnya seperti ini, kalau kalian suka pada pelajaran IPA, nah prospek karir atau arah karirnya di bidang pekerjaan ataupun profesi itu bisa menjadi dokter, perawat, kemudian ahli gizi dan lain sebagainya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bimbingan karir. Bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan dari guru BK untuk para siswa agar siswa mampu memperoleh penyesuaian diri, pemahaman dunia kerja, dan pada akhirnya menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karirnya dengan baik. Kalau SMA itu lebih ke menyiapkan siswa ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi ataupun kuliah gitu. Jadi kalau kalian yang mempunyai rencana mau kuliah, sekolahnya di SMA. Sekarang Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Kalau nomor 1 dan nomor 2 sudah bisa dikerjakan, kalian mengerjakan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini mengerjakannya dalam bentuk kelompok, membuat pohon karir. Nanti Bapak beri contoh pohon karir itu seperti apa. Setelah selesai semuanya, nanti kita diskusikan bersama. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan mulai dikerjakan. Mana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Nah, sekarang kalian akan membuat pohon karir. Membuatnya di selesai semua tugasnya? Sudah. Oke, sekarang Bapak minta tolong jelaskan hasil dari pekerjaannya. 1. Berikan kesimpulan mengenai makna dari perencanaan karir berdasarkan apa yang telah dipelajari dalam materi bimbingan kelompok. Jawaban saya, perencanaan karir merupakan suatu proses yang mencakup. Bagaimana? Adakah yang berbeda jawabannya? Ya, Pak. Ya, silakan Bintang. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan persiapan yang dilakukan secara Terus yang lain ada yang berbeda lagi jawabannya? Pak, Oke, silakan. perencanaan karir adalah persiapan yang dilakukan oleh individu dalam mencapai cita-cita. Ya, terima kasih. Bagus kan? Ada Ya lagi? Pak. Ya, silakan. Tadi. Perencanaan karir merupakan pengumpulan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan karir atau pekerjaan. Terima kasih. Jadi mau menambahkan? Ya. Perencanaan karir yaitu proses mempersiapkan dan menentukan
langkah yang bisa dilakukan ialah menyadari pelajaran apa yang paling disukai dan menekuni pelajaran tersebut. Nah, semuanya sudah Bapak anggap mengerti dari makna perencanaan karir. Untuk selanjutnya yang nomor 2 ada Saya Pak, silakan Tafi. mengapa penting untuk mempelajari materi perencanaan karir? Karena melalui perencanaan karir kita memperoleh manfaat, yaitu memiliki waktu yang produktif untuk mencapai karir yang diinginkan. Baik, terima kasih Tafi. Ada yang jawaban yang lain? A. Silakan Bintang. Sudah? Sudah ada yang lain lagi? Ya Pak, Silakan itu. karena melalui perencanaan karir kita Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Pak, Mana dulu nih? Nah, baru dulu boleh. karena melalui perencanaan karir Ya, terima kasih. Silakan jadi. Karena melalui perencanaan karir kita memperoleh manfaat, yaitu memotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sudah mengerti ya pentingnya dari perencanaan karir. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3, siapa yang mau mulai duluan? Ya, Pak. Bintang. Bagaimana cara kalian menentukan rencana karir dalam bentuk pohon prospek mata pelajaran yang kalian minati? Pokoknya Bintang bisa dijelaskan lagi? Ya, Pak. Pelajaran yang saya sukai seni budaya, pekerjaan. Yang lain lagi? Siapa yang mau menjelaskan? saya Pak. Ya, silakan Farul. Pelajaran yang saya sukai ilmu pengetahuan alam. Ya, Untuk pekerjaannya dosen, guru IPA, ya di jenis pekerjaan ini Farul pilih yang mana? jadi dosen sama guru IPA. Dosen sama guru kita. Terus ada yang lain lagi mau menjelaskan? Saya Pak, Silakan, tapi mata pelajaran yang saya sukai PJOK. oke, ada yang lain lagi mau menjelaskan? saya Pak, Oke, terus silakan. mata pelajaran yang saya sukai ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial. Yang belum siapa ini? Nah, Oh, jadi silakan jadi. mata pelajaran yang saya sukai adalah PJOK. Jadi yang mau jadi pilih yang mana? Jadi pekerjaan itu? Guru PJOK. Guru BJO kan? Setelah terima kasih, Bapak rasa semua sudah aktif mengikuti diskusi kelompok ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan rangkuman untuk diskusi kelompok yang sudah kita lewati. Jadi yang pertama tadi kalian sudah belajar mengenai perencanaan karir, dan yang terakhir kalian sudah bisa membuat apa ini namanya? Pohon karir yang berisi prospek karir dari setiap mata pelajaran yang kalian minati. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada refleksi. Di sini ada 3 refleksi. Yang pertama refleksi identifikasi, yang kedua ada refleksi analisis, dan yang ketiga ada refleksi generalisasi. Yang pertama dari refleksi identifikasi, pengalaman apa yang kira-kira kalian dapat dari kegiatan diskusi kelompok ini? Ya, Pak. Silahkan Bintang. Mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan untuk merencanakan karir, membuat pohon karir bersama anggota kelompok. Nah, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke refleksi yang kedua. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba kalian pikirkan apa saja sebab-sebab kalian belum bisa merencanakan karir. Ya, silakan. Kurang minta tentang mereka menjadi apa. Ya, Tidak pernah ada yang merasa bicara tentang masa depan. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke refleksi yang ketiga, yaitu refleksi generalisasi. Di sini ada pertanyaan. Langkah sederhana apa yang akan kalian lakukan dalam hal perencanaan karir? Saya Pak, Silakan Farul. lebih menekuni bidang mata pelajaran yang saya sukai. Jadi tadi bidang mata pelajaran yang disukai apa ya? Ya, terus ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Ya, Pak. Silakan Bintang. Mempelajari tentang karir dan perencanaannya, mengetahui manfaat-manfaat merencanakan karir, membuat pohon karir yang berisi prospek karir dan mata pelajaran yang diminati, lebih menyadari kalau merencanakan karir atau masa depan itu penting. Ya, terima kasih Bintang. Kemudian, apakah kebermanfaatan kegiatan pada hari ini? Saya Pak, Silakan, tapi menambah wawasan yang lebih luas tentang dunia kerja, dapat bekerja sama dengan anggota kelompok dan
saling membantu. Nah, terima kasih. Nah, itu sudah di rumah. Nah, ada yang pertama, silahkan kalian buat dan terapkan perencanaan karir kalian masing-masing. Dan yang kedua, kalian rasakan dan sadari selama menerapkan perencanaan karir tersebut, adakah hambatan-hambatan yang kalian hadapi? Ini saat pertemuan kedua, kita bahas bersama-sama dan kita cari solusinya bersama-sama. Bisa dimengerti? Bisa. Bagus. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan penuh semangat, dengan penuh keaktifan dan penuh perhatian. Dan juga Bapak mohon maaf kalau selama kegiatan ini Bapak ada salah-salah tindakan ataupun ucapan. Nah, sekarang kita berdoa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita dan berkenan di hati kita. Silakan, mungkin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkenan dengan